harus hati-hati, harus bisa memfilternya. Nah, inilah karena kita punya menggunakan dari pakaian muslimah ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menjaga diri dari hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena ketika orang berbuat maksiat itu seperti hati kertas putih yang terlalu ditetesin noda-noda seperti tinta-tinta itu penuh. Kalau sudah penuh susah lagi dapat hidayah. Karena yang memisahkan antara kebaikan dan itu adalah kemaksiatan. Orang kalau sudah bermaksiat, sholat tidak bisa khusyuk, berbuat baik juga susah, waktu banyak terbuang. Itu yang bahaya sekali. Ya, jadi mengingatkan. Tanya nih Kang Mauna, kalau yang datangnya remaja itu beda lagi, yang datangnya ibu ingat-ingat seperti sama suami. Suami udah ada yang menikah. Jadi hati-hati dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan menutup aurat ini adalah salah satu kita untuk menepis segala kemaksiatan. Jadi ya, jadi anak-anak PKN aja anak-anak ya Bu. Ya Umi, udah di mana-mana panggilnya Umi. Ya, dan ini bagaimana sih di sini kan bagaimana sih kita biar tidak terpengaruh dengan jambu hijau, virus merah jambu, virus merah jambu sudah beda. Ya virus merah jambu. Bagaimana sih biar kita tidak terkena virus ya? Ternyata pertama adalah tabarruj ya, karena tidak boleh berdandanan berlebihan ya, karena akan membuat daya tarik, membuat syahwat laki-laki lihatnya. Ya kalau kita juga lebih kuat untuk menahan, kalau tidak kuat terbawa arus. Kemudian Allah berfirman, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Kalau nih orang-orang jahiliyah terdahulu dandanan menor, ya. Terus pakai kerudung, kalau pakai kerudung itu di sini ini ada sambung kayak pompa itu. Nah, terus apa lagi? Orang terdahulu itu jadi pakaiannya tipis biar kelihatan kelekuk tubuhnya, biar kelihatan seksinya. Makanya Allah memberitahu itu waktu zaman jahiliyah kan perkalian itu tidak ada harganya. Ya, kemudian dengan datangnya Rasulullah, kita mengikuti sebagai kaumnya Rasulullah SAW, kita mendapatkan hidayah yang luar biasa dari Allah langsung itu. Suruh wanita suruh berhijab, wanita suruh berpakaian rapi, sopan dan tebal, dan itu kita tidak ada perintahnya. Itu alhamdulillah bersyukur sekali kita. Karena dulu zaman dulu wanita itu saja cuma sebagai hiburan. Ya, pernah baca sejarahnya? Wanita itu hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu. Ya, jadi tidak waktu masih zaman Rasulullah itu masih terjadi, tapi diperangi kan waktu ketika sudah turun ayat-ayat hijab itu banyak yang mendapatkan hidayah pada saat. Bahkan ada yang sampai melakukan kainnya sampai sehasta, sampai sejengkal. Jadi karena menutup aurat itu mereka itu, jadi orang beriman itu ketika ayat turun itu langsung diimani. Beda sama kita ya, Al-Quran sudah full, sudah sama Allah tuh sudah sempurna ya, tapi kita bacanya kadang mungkin surat Yasin, surat apa lagi, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dipilih-pilih. Padahal semua ayat-ayat itu kandungannya luar biasa. Bahkan itu Ar-Rahman tidak dibaca artinya, dibaca aja. Bagaimana mau tahu ya? Bagaimana mau ngerti tentang ayat-ayat ada di Al-Quran? Padahal itu luar biasa. Kehidupan dari zaman Rasulullah, bahkan dari para Rasul terdahulu, ya, itu ada semuanya di situ. Kisah-kisah orang soleh, orang solehah, ada semuanya. Tapi kita memang jarang baca, ya. Termasuk mungkin Umi juga mengalami itu semua, dan makanya Umi sampaikan biar tidak terjadi lagi. Kan ya, coba kita
Tempat ada sampai masa 10 nggak berganti. Kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, terus juga merupakan pakaian ketemaran atau sifat pakaian ketemaran, pakaian yang artis buat fashion show ya. Kita pakai untuk umum kan keren, jadi bukannya kita menutup hijab malah diminatin orang ya, malah kan jadi apa sih, jadi fitnah. Kemudian ada hadis juga nih, hadis dari Abu Hurairah yang tadi aku terangkan tentang orang-orang yang tidak muslim banyak surga itu, yang orang-orang terdahulu zaman jahiliyah itu. Rasulullah dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 golongan calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah. Yang pertama itu adalah kaum yang membuat cambuk seperti ekor sapi dan mereka pakai untuk mencambuk manusia. Jadi apa yang dia bikin itu dia periksa diri sendiri gitu. Kemudian kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, tahu berpakaian tapi telanjang. Kalau berpakaian ini pakaian tapi celananya ketat, kaosnya ke atas, pusernya kelihatan. Kan banyak yang kayak gitu. Kemudian berjalannya berlenggak-lenggok dan kepalanya seperti unta yang condong, dan mereka tidak akan masuk surga dan mencium aromanya surga, padahal aroma surga dapat tercium dari waktu yang jauh. Jadi berapa ukurnya itu, berapa tahun ini ukurannya itu jauh sekali, betul tidak tercium, nanti tidak akan mencium perbuatan wanita itu ya. Tadi syarat pakaian juga sudah, ini waktunya sampai jam itu jauh ya, jam 7.15. Terus pakaian wanita terhadap mahramnya ya, dalam surat An-Nur ayat 31 nih, kita boleh membuka pakaian wanitanya, boleh pakai tubuh. Kalau yang sudah menikah pada suaminya, maka sama suami kayak hubungan ya. Terus banyak ya di sininya sama yang boleh dibuka kita dengan mahram. Tahu kan mahramnya udah pernah ya, mahram itu siapa? Mahram itu apa? Mahram itu adalah lelaki atau laki-laki, atau wanita. Kalau kita bilangnya ke wanita, laki-laki kan laki-laki yang tidak bisa untuk dinikahi gitu ya. Mahram itu dari situ mahram, tapi ada batasan-batasan mahram juga, karena mahram itu tidak semua anak, kan ada yang di sini ayah dan kakek, baik tidak ayah maupun ibu, ayah suami, anak laki-laki dan anak laki-laki istri dari suaminya, termasuk cucu juga mahramnya boleh dibuka, tapi tetap aja ada batasannya. Jadi batasannya adalah kalau dengan suami memang tidak ada batasan ya kalau dengan suami. Tapi kalau dengan anak pun ada batasannya. Apa yang ditutupnya? Ditutupnya adalah kita mungkin boleh pakai celana juga boleh untuk suami. Cuma kalau tadi nggak boleh menyerupai laki-laki itu kalau kita sedang keluar, karena bentuk tubuh kita kelihatan yang membuat siapa yang buat laki-laki. Jadi kalau dengan mahram itu boleh buka, tapi kalau perempuan itu panjangnya di bawah lutut, terus boleh sih sampai nih yang jadi benar-benar ya petang-petang bulan nggak kayak kemana-mana udah nggak boleh langsung itu masih memang sebenarnya diperbolehkan karena itu mahram, cuma ada batasan-batasan kan untuk sopan santun ya, kita juga malu kan. Kalau suami ya boleh, kalau suami kan kalau sudah menikah itu suami yang pakaian kita juga pakaian suami gitu ya. Jadi tidak ada hijab, aturan hijab tersendiri, itu dibahas nanti.
sudah menikah, nggak di persiapan menikah. Nanti kalau mau lulus. Kemudian bagaimana sih laki-laki yang bukan mahram melihat laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya? Itu juga boleh. Di dalam surat An-Nur, bahasa suratnya ada bacanya tapi kecil-kecil. Dalam surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nih, batasan. Kenapa sih kita tidak boleh pacaran? Allah saja sudah memberikan aturan duluan. Tundukkan pandangan, karena cinta berasal dari mata turun ke hati. Kalau kita tidak jaga pandangan, iya dibawa kemana-mana. Jadi akhirnya jatuh cinta. Iya kalau sudah jodohnya, kalau bukan jodohnya, sudah pacaran bertahun-tahun ternyata bukan jodohnya. Nauzubillah. Ya, jadi itu kenapa ini tadi hijab itu bagaimana sih korelasinya? Ini yang terakhir nih yang bingung. Keterkaitan antara menutup aurat dengan merah jambu. Tidak begitu kaitan. Ternyata malah dipisahkan. Tidak ada cinta, maksudnya bukan tidak ada cinta. Cuma tidak ada yang gimana ya yang harus kita lakukan punya pacaran. Kita punya pakai juga kayak misalnya kayaknya tapi kita punya pacar ragu-ragu ini diputuskan atau enggak nih, kan sudah ada perintahnya. Kita harus jaga pandangan, kita harus jaga pergaulan, tidak bahkan bersalaman aja tidak diperbolehkan kan. Bersalaman tuh laki-laki perempuannya tidak diperbolehkan, ada hadisnya. Lebih baik kepalanya ditusuk duri panas itu lebih baik daripada bersama keseluruhan dengan wanita. Ya, ada hadisnya itu, bukan maksudnya bukan asal-asalan gitu. Ya, jadi ini adalah menjaga pandangan adalah penjaga utama untuk tidak terjadi pacaran. Jadi tidak ada merah jambu, adanya love. Love-nya love untuk keluarga, family. Jadi kita kalau sudah berkeluarga pacarannya di dalam keluarga itu, ya insya Allah. Ini misalnya anak saya yang dokter, dia kan dulu yang sampai SMA dia berhenti dulu dari bukan berhenti, pindah sekolah kelas 3-nya pindah di Al-Azhar karena pengen masuk kedokteran ya pun. Dan dia sudah biasa menghafal Al-Quran, jadi dia otaknya beda kan kalau sudah biasa baca hafal Al-Quran itu biasa kecerdasannya cepat sekali. Dia bahkan cuma masuk nggak nyampe 1 tahun, 3 bulan kan dulu karena mencari sekolah yang mau menerima mau udah kelas 3 kan kita ingat. Jadi 9 bulan, ranking 1, Masya Allah. Bukan berarti bangga sama anak, tapi memberikan gambaran seperti itu ya. Jadi anak saya itu dulu tidak pernah namanya pacaran dari sampai kuliah, sampai selesai, sampai sudah koas selesai, sampai mau internship. Jadi ada temennya lamaran, si ibunya teman itu suka sama yang suka tuh ibunya, bukan anaknya kan nggak pernah ketemu ya. Yang suka tuh ibunya itu siapa? Dia suka gitu, ini mau buat sama anak saya gitu. Nah di situ itu dari suaminya itu berarti teman, karena waktu datang di situ lamarannya temannya anak saya gitu. Masya Allah itu sudah kenalan, suami saya kan orangnya gitu, lebih cepat lebih baik tanpa persiapan apa-apa. 1 bulan ya kenal pernikahan sih. Memang sebenarnya diperbolehkan karena itu mahram. Cuma ada batasan-batasan kan untuk sopan santun ya. Kita juga malu kan. Kalau sebenarnya boleh, kalau suami kan kalau sudah menikah itu suami yang pakaian kita juga pakaian suami gitu ya. Jadi tidak ada hijab
aturan hijab tersendiri itu dibahas nanti. Sudah menikah, nggak persiapan menikah nanti kalau mau lulus. Kemudian bagaimana sih laki-laki yang bukan mahram melihat laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya? Itu juga boleh. Di dalam surat An-Nur, bahasa suratnya ada bacanya tapi kecil-kecil. Dalam surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nih, batasan. Kenapa sih kita tidak boleh pacaran? Allah saja sudah memberikan aturan duluan. Tundukkan pandangan, karena cinta berasal dari mata turun ke hati. Kalau kita tidak jaga pandangan, iya dibawa kemana-mana. Jadi akhirnya jatuh cinta. Iya kalau sudah jodohnya, kalau bukan jodohnya, sudah pacaran bertahun-tahun ternyata bukan jodohnya. Nauzubillah. Ya, jadi itu kenapa ini tadi hijab itu bagaimana sih korelasinya? Ini yang terakhir nih yang bingung. Keterkaitan antara menutup aurat dengan merah jambu. Tidak ada keterkaitan. Ternyata malah dipisahkan. Tidak ada cinta, maksudnya bukan tidak ada cinta. Cuma tidak ada yang gimana ya yang harus kita lakukan punya pacaran. Kita punya pakai juga kayak bisa kayaknya tapi kita punya pacar ragu-ragu ini diputuskan atau enggak nih, kan sudah ada perintahnya. Kita harus jaga pandangan, kita harus jaga pergaulan, tidak bahkan bersalaman aja tidak diperbolehkan kan. Bersalaman tuh laki-laki perempuannya tidak diperbolehkan, ada hadisnya. Lebih baik kepalanya ditusuk duri panas itu lebih baik daripada bersama kesentuhan dengan wanita. Ya, ada hadisnya itu, bukan maksudnya bukan asal-asalan gitu. Ya, jadi ini adalah menjaga pandangan adalah mencegah utama untuk tidak terjadi pacaran. Jadi tidak ada merah jambu, adanya love. Love-nya love untuk keluarga, family. Jadi kita kalau sudah berkeluarga pacarannya di dalam keluarga itu, ya insya Allah. Ini misalnya anak saya yang dokter, dia kan dulu yang sampai SMA dia berhenti dulu dari bukan berhenti, pindah sekolah kelas 3-nya pindah di Al-Azhar karena pengen masuk kedokteran ya dan dia sudah biasa menghafal Al-Quran, jadi dia otaknya beda kalau sudah biasa hafal Al-Quran itu biasa kecerdasannya cepat sekali. Dia kadang cuma masuk nggak nyampe 1 tahun, 3 bulan kan off dulu karena mencari sekolah yang mau menerima, mau udah kelas 3 kan kita ingat. Itu 9 bulan, training 1, Masya Allah. Bukan berarti bangga sama anak, tapi memberikan gambaran seperti itu ya. Jadi anak saya itu dulu tidak pernah namanya pacaran dari sampai kuliah, sampai selesai, sampai sudah koas selesai, sampai mau internship. Jadi ada temannya lamaran, si ibunya teman itu suka sama yang suka tuh ibunya, bukan anaknya kan nggak pernah ketemu ya. Yang suka tuh ibunya itu siapa? Dia suka gitu, ini mau buat sama anak saya gitu. Nah di situ tuh dari teman, jadi suaminya tuh berarti temannya teman, karena waktu datang di situ lamarannya temannya anak saya gitu. Masya Allah itu sudah kenalan, suami saya kan orangnya gitu, lebih cepat lebih baik, tanpa persiapan apa-apa. 1 bulan ya kenal, pernikahan dana juga nggak ada setiap gimana itu karena saking takutnya dengan pacaran itu. Tapi alhamdulillah mereka saling menyayangi, mencintai, mudah-mudahan Allah menjaga. Udah punya anak 2 sekarang itu, jadi saya udah punya cucu 2. Itulah
kalau kita mengikuti syariat Allah ternyata luar biasa ya. Mungkin ada ini untuk anak-anaknya. Jadi ini dalilnya banyak nih. Bolehnya laki-laki melihat wanita kalau ada kepentingan yang mendesak. Yang pertama ketika meminang, ketika kan buka ya, yang pakai cadar dibuka. Ini kalau pakai cadar doang kan dia mau kita dibuka, kita kan udah kelihatan. Masa juga baju. Kemudian kan dulu kan banyak pakai cadar. Kemudian untuk mengobati kayak dokter gitu ya, boleh mengobati itu juga kalau memang betul-betul mendesak. Terus melihat seorang hakim ketika jadi saksi harus digeledah apa gitu ya. Kemudian bermuamalah jual beli diperbolehkan maksudnya dalam artian melihat saling melihat kan tanda tangan transaksi apa kan harus saling mengenal ya, tapi harus tidak boleh, yang tidak boleh di sini adalah berdua-dua. Kemudian ada hadis yang janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita karena setan yang ketiganya, karena ketiganya itu sama ya, karena setan yang ketiganya. Tahu ya katanya? Sudah pada tahu semua kan, ini udah hadis yang umum lah ya. Jangan berdua-duaan karena ketiganya adalah setan. Ya, suka berduaan enggak? Ya, ini wanita-wanita pilihan insyaallah saat semoga memberikan hidayah di doa soleh dan dari keberkahannya. Yang paling dekat dengan Al-Quran, banyak baca Al-Quran, terus usahakan sholatnya khusyuk, berusaha semaksimal sholat khusyuk tepat waktu. Karena syaratnya sholat khusyuk itu adalah yang pertama ketika kita wudhunya benar, terus sholat tepat waktu, insyaallah Allah memberikan kekhusyuan. Kalau nanti sudah lalai, wudhunya salah, lalai, terus doanya nggak tahu artinya, udah ya sholat ingat macam-macam. Jadi sholat yang khusyuk ya, terus berbakti sama orang tua. Ya, kita masih mahasiswa itu jangan sombong dengan orang tua. Walaupun orang tuanya tidak mampu, walaupun orang tuanya apapun profesinya, kita tidak boleh malu punya orang tua. Harus berbakti sama orang tua. Bersyukur kalian bisa seperti ini itu adalah karena karena orang tua ya. Terus bisa kuliah di sini juga karena orang tua ya. Kalaupun dari beasiswa apapun doa orang tua mungkin itu ya. Jangan saya mau mahasiswa dapat beasiswa orang tua nggak ada apa-apa. Jangan bilang seperti itu. Doa orang tua makbul sekali. Mungkin ketika orang tua berdoa, ya Allah lancarkan ya Allah di jalan-jalan keluar anak saya mau kuliah. Mungkin ketika itu Allah mengaminkan, malaikat mengaminkan, Allah mengabulkan doanya. Ketika itu mungkin ada salah satu yang dapat beasiswa, Allah bisa kuliah. Bisa jadi, ya berbakti sama orang tua. Sayangnya orang tua selagi orang tua masih ada, ya jangan disia-siakan. Kalau orang tua, nak pulang, ibu sekali pulang. Kalau ada kosnya, ya kalau ada kosnya jangan nanti, insya Allah menjadi dulu ke siapa itu bakti kita sama orang tua itu. Kalau anak-anak ini udah bersukses tidak butuh uang imbalan diberikan orang, tidak butuh. Orang tua itu hanya butuh pengertian, perhatian dari anak-anaknya itu ya. Makanya mumpung orang tuanya masih ada, gunakan waktunya untuk berbakti sama orang tua, karena orang berbakti sama orang tua itu pahala surga. Dan insya Allah semua yang sukses, orang sukses itu orang-orang yang berbakti sama orang tua ya. Siapa Habibie baktinya kayak gitu dengan orang terus mau bilang Anis ya sekarang ya Anis kan sama orang tuanya seperti apa berbaktinya. Jadi orang-orang yang berbakti sama orang tua adalah orang-orang sukses ya, karena doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Allah juga mendapatkan doa anak-anak yang soleh dan soleh. Mungkin itu aja ya, waktunya udah lewat, maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin, dan mungkin ada tanya jawab. Silakan untuk ininya, MC-nya. Mohon maaf ya, apabila kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.